Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja terdapat beberapa konsep modal kerja yang sering digunakan. Konsep modal kerja dibagi menjadi 3, konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Modal kerja kuantitatif menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor, gross working capital. Modal kerja konsep kualitatif merupakan konsep yang menitikberatkan kepada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Selanjutnya yaitu modal kerja konsep fungsional, menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan mengelola modal kerja mempunyai 2 tujuan. Tujuan pertama, modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas perusahaan sangat tergantung kepada manajemen modal kerja. Nah, tujuan yang kedua yaitu dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Pemenuhan kewajiban yang sudah jatuh tempo dan segera harus dibayar secara tepat waktu merupakan ukuran keberhasilan manajemen modal kerja. Dengan demikian, bahwa manajemen modal kerja merupakan pengaturan total dan jumlah masing-masing komponen modal kerja dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Struktur jangka waktu pendanaan merupakan salah satu aspek strategis dalam manajemen keuangan perusahaan yang mencerminkan bagaimana perusahaan dapat mengelola pembiayaan usahanya berdasarkan periode jatuh tempo kewajiban. Secara umum, struktur ini terbagi menjadi 2 kategori utama: pendanaan jangka pendek (short term financing) dan pendanaan jangka panjang (long term financing). Pendanaan jangka pendek biasanya mencakup kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti kredit bank jangka pendek, utang usaha, atau wesel bayar. Sementara itu, pendanaan jangka panjang mencakup sumber dana dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, seperti obligasi, pinjaman bank jangka panjang, atau penerbitan saham, equity financing. Keputusan mengenai proporsi antara kedua jenis pendanaan ini sangat krusial karena akan menentukan struktur modal, risiko, likuiditas, serta tingkat fleksibilitas dan profitabilitas perusahaan di masa depan. Selanjutnya yaitu menaksir jumlah modal kerja. Dalam pengelolaan modal kerja perlu diperhatikan 3 elemen utama modal kerja, yaitu kas, piutang, dan persediaan. Dari semua elemen modal kerja dihitung perputarannya. Semakin cepat tingkat perputaran masing-masing elemen modal kerja, maka modal kerja dapat dikatakan efisien. Tetapi jika perputarannya semakin lambat, maka penggunaan modal kerja dalam perusahaan kurang efisien. Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran modal kerja dimulai pada saat kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai pada saat kembali lagi menjadi kas. Ada beberapa pengelolaan unsur-unsur dalam modal kerja, meliputi yang pertama, kas. Pengelolaan kas merupakan aktiva paling likuid atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya, yang berarti bahwa semakin besar jumlah kas yang dimiliki suatu perusahaan, akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Yang kedua ada pengelolaan piutang. Dalam perputaran piutang merupakan rasio aktivitas
yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang tersedia yang tercermin dalam perputaran modal. Yang ketiga ada pengelolaan persediaan. Inventory atau persediaan barang sebagai elemen yang utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Dan yang keempat ada pengelolaan hutang lancar. Besarnya hutang lancar harus disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan perusahaan tersebut. Yang kelima ada pengelolaan modal kerja bersih. Merupakan selisih dari aktiva lancar dalam hutang lancar. Net working capital yang tinggi menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi pada perusahaan, dan sebaliknya jika net working capital dari tahun ke tahun menurun, maka bisa dikatakan bahwa tingkat likuiditas menurun. Dan yang terakhir ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan yang lainnya. Efisiensi modal kerja adalah pemanfaatan modal kerja dengan aktivitas operasional perusahaan secara optimal sehingga mampu meningkatkan kemakmuran dalam perusahaan. Untuk melihat efisiensi penggunaan modal kerja ini dapat diukur dengan rasio, yaitu rasio perputaran modal kerja atau disebut dengan working capital turnover. Jadi semakin besar rasio, maka semakin tinggi juga tingkat efisiensi penggunaan modal kerja di suatu perusahaan. Efisiensi modal kerja ini sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan atau keberhasilan jangka panjang dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan dalam memperbesar kekayaan bagi pemiliknya. Menurut Munandar mengatakan bahwa apabila semakin tinggi perputaran modal kerja, maka semakin efisien penggunaan modal kerja perusahaan, dan sebaliknya, makin rendah perputaran modal kerja dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan operasional perusahaan dan akan menghambat juga perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Contohnya kasus dalam efisiensi modal kerja, yaitu suatu perusahaan ini terkena masalah dalam piutang perusahaan yang menyebabkan perusahaan ini kekurangan kas untuk biaya operasional. Maka hal yang harus dilakukan yaitu mengoptimalkan persediaan, yaitu dengan mengurangi stok barang di gudang, mempercepat penagihan utang. Selain itu juga perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dan juga menekan biaya keuangan.